Halo semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Di sini, kita akan membahas tentang konsep perkembangan individu sebagai subjek layanan bimbingan dan konseling. Kita akan lebih mengenali perkembangan individu dalam layanan bimbingan dan konseling. Apa sih yang dimaksud perkembangan individu itu? Perkembangan individu adalah proses perubahan yang terjadi pada diri seseorang seiring berjalannya waktu. Perubahan ini bisa meliputi aspek fisik, kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Sebagai seorang konselor, memahami perkembangan individu sangat penting. Karena yang pertama, setiap individu itu unik. Setiap orang memiliki laju dan pola perkembangan yang berbeda. Yang kedua, perkembangan itu berkelanjutan. Perkembangan tidak berhenti pada usia tertentu, tetapi terus berlangsung sepanjang hidup. Ketiga, perkembangan dipengaruhi banyak faktor, seperti faktor genetik, lingkungan, pengalaman, dan interaksi sosial. Dan semua itu berperan dalam membentuk perkembangan seseorang. Berikutnya, kita akan membahas mengapa penting memahami konsep perkembangan individu dalam bimbingan dan konseling. Pentingnya memahami konsep perkembangan individu dalam bimbingan dan konseling memungkinkan konselor untuk yang pertama, mengidentifikasi tahap perkembangan klien. Dengan mengetahui tahap perkembangan klien, konselor dapat menyesuaikan strategi intervensi yang sesuai. Yang kedua, mengenali tugas perkembangan. Setiap tahap perkembangan memiliki tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Konselor dapat membantu klien mengatasi tantangan dan mencapai tugas-tugas tersebut. Yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan. Konselor dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan klien. Yang keempat, memberikan dukungan. Konselor dapat memberikan dukungan emosional dan praktis kepada klien selama proses perkembangan. Aspek-aspek perkembangan individu yang perlu diperhatikan. Yang pertama, perkembangan fisik. Perubahan fisik seperti pertumbuhan, pubertas, dan penuaan. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu perubahan dalam cara berpikir, memecahkan masalah, dan belajar. Yang ketiga, perkembangan sosial, yaitu perubahan dalam hubungan interpersonal, peran sosial, dan identitas sosial. Yang keempat, perkembangan emosional, yaitu perubahan dalam emosi, ekspresi emosi, dan pengelolaan emosi. Yang kelima, perkembangan moral, yaitu perubahan dalam nilai-nilai, keyakinan, dan perilaku moral. Contoh penerapan dalam praktik. Yang pertama, ada konseling remaja. Konselor dapat membantu remaja memahami perubahan fisik dan emosional yang terjadi selama masa pubertas, serta membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Yang kedua, ada konseling karir. Konselor dapat membantu individu dewasa muda mengidentifikasi minat, nilai, dan keterampilan mereka untuk memilih jalur karir yang sesuai. Yang ketiga, ada konseling lansia. Konselor dapat membantu lansia mengatasi tantangan yang terkait dengan penuaan, seperti perubahan kesehatan fisik dan kehilangan orang yang dicintai. Begitulah video pembelajaran dari kami. Thanks for watching.